Oke nih Mas Faisal, pengen menceritakan pengalaman pendakian horor lu waktu di gunung mana nih Mas? Di Gunung Gede, Bang. Gunung Gede. Itu di tahun berapa sih? Itu tahun 2020. 2020. Itu diawali dari pos 3, Bang. Itu Gunung Lutung, saya lihat anak kecil, sosok anak kecil. Cuma itu mukanya pucet, tangannya panjang. Mukanya pucet, tangannya panjang. Tangannya panjang, Bang. Pas mau nyari area buat ngecamp, turun dikit, di situ saya dari atas lihat sosok banyak, Bang, nggak cuma kunti, pocong, pokoknya di situ banyak. Di bawah saya lihat dari atas. Ternyata pas turun itu ternyata dia beneran orang, cuma di posisi belakangnya itu wujud lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini jauh banget nih, dari Jawa, tepatnya dari Tegal. Nah, gila datang jauh-jauh ke sini yang pastinya mau menceritakan pengalaman pendakian horornya. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gua pada malam kali ini. Halo, Mas Faisal. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gila, dari Tegal, Mas. Dari Tegal, Bang. Dari Tegal. Udah lama tapi ke sini. Apanya? Gimana kesini gue? Oke nih, Mas Faisal. Pengen menceritakan pengalaman pendakian horor lu waktu di gunung mana nih, Mas? Di Gunung Gede, Bang. Gunung Gede. Itu di tahun berapa sih? Itu tahun 2020. 2020. Nah, bagi teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Mas Faisal dari Tegal saat pendakian di Gunung Gede tahun 2020, Mas 2020. ya? Nah, lu simak nih video ini sampai habis karena di situ banyak banget yang pastinya pesan-pesan ya, Mas ya. Kenapa lu bisa mengalami kejadian seperti itu, dan yang pastinya kita bisa mengambil pelajaran dalam pendakian lu pada saat itu ya. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan lu mungkin udah penasaran nih sama cerita yang ingin dibawakan oleh Mas Faisal di Gunung Gede tahun 2020. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke nih Mas Faisal, sebelum lu mau mulai ceritanya nih ya, karena memang lu kayaknya agak merinding banget nih untuk menceritakan hal ini. Iya, Bang. Soalnya kalau inget ceritanya itu kayak gimana gitu langsung. Gila, tadi sebelum kita mulai take video ini lu menceritakan, wah gokil banget sih yang lu alamin ya. Iya. Nah, Mas Faisal, lu bisa menceritakan lebih detailnya nggak buat teman-teman semua nih yang pengen menyimak cerita lu dari awal nih sampai akhir, sampai lu balik lagi ke rumah dan lu kembali nih ke studio Besok Pagi, dan menceritakan pengalaman pendakian lu di Gunung Gede kayak gimana dan seperti apa. Silakan, Mas. Jadi pendakian itu kejadian di tahun 2020, Bang. Kebetulan pendakian itu pendakian pertama kali. Udah gitu persiapan juga kurang matang. Ya bisa dibilang mendadak lah. Ini kan kejadian mendaki hari Sabtu sama Minggu, Bang. Ada keniatan buat mendaki itu di hari Selasa, malam Selasa. Awalnya dari kumpul biasa, terus cerita-cerita, terus ada satu orang yang nyeletuk masalah pendakian. Pas dari situ
saya jadi ingat karena dari dulu kan pengen daki bang, cuma nggak punya temen yang suka daki gitu. Oke. Beneran dia cerita pendakian, saya jadi pengen lagi gitu. Iya. Dari situ saya nyautin, mas ayo daki gitu kan, saya pengen cuma dari dulu belum kesampaian gitu kan. Kebenaran waktu itu kan Mas Repan yang ikut daki, yang nantinya ikut daki. Terus kata Mas Repan, udah ayo kapan bisanya gitu kan. Nah pas itu kebenaran Sabtunya itu tanggal merah bang, otomatis kan saya punya waktu 2 hari tuh. Terus saya ngomong, gimana kalau Sabtu ini mas, kan ini kan tanggal merah, bisa nggak gitu kan. Yaudah ayo bisa gitu, emang di sini ada gunung yang bisa didaki gitu kan. Terus kata Mas Repan, ada Sal di Bogor gitu, kalau mau ayo berangkat gitu kan. Berhubung belum punya alat-alatnya, waktunya juga deket, terus udah mas ntar dipikir-pikir dulu gitu kan. Ntar keputusannya malam Jumat mungkin. Pas udah tuh malam Jumat, saya ngabarin ke Mas Ipan, ayo mas naik jadi enggak gitu. Kata Mas Repan, udah ayo, seriusan enggak gitu kan. Terus iya mas serius, berapa orang gitu kan. Udah ntar ngajakin yang lain gitu. Akhirnya positif 4 orang yang naik Ke Gunung Gede ya. ke Gunung Gede akhirnya. Terus tuh Mas Repan, saya, Mas Husni, sama satunya itu ada temen yang katanya waktu itu bisa, tapi ternyata pas malam Sabtu kan kita mau berangkat nih bang ke base camp. Yang 1 orang ini nggak jadi karena sakit, nggak jadi ikut. Terus ada temen saya yang teman saya punya temen di kosan dia. Oke. Kebetulan dia nggak ada kegiatan bang, diajak. Jadi tetap berempat orang ya. Jadi berempat cuma beda orang satunya. Akhirnya itu kan namanya Wahyu, diajak mau. Udah akhirnya berangkat 4 orang dari Jakarta Barat itu jam 9 lah kurang lebih. Nyampe base camp sekitar jam 12-an, itu lewat jalur Putri. Pas 12 nyampe sana, istirahat, tidur sana. Paginya sekitar jam 6:30 lah, itu udah mulai persiapan buat naik, packing ulang, ngecek sampai akhirnya 7:30 kita baru putusin buat naik. 7:30 pagi. Terus pas naik nggak ada apa-apa bang awalnya. Dari base camp ke pos 1 istirahat aman, ke pos 2 aman. Terus di pos 3 berhubung itu sekitar jam 12-an lah waktunya makan siang, kita putuskan buat istirahat dulu di situ, buat masak-masak, istirahat, makan. Sehabis itu si Mas Husni ini pengen kencing. Sal mau kencing dulu, ikut nggak gitu kan. Terus ayo beneran saya pengen kencing, udah mas ikut gitu kan. Misalnya istirahat di sini agak menjauh kan bang, karena itu di situ kencing jarak sekitar 5 meter lah saya sama Mas Husni. Tiba-tiba Mas Husni bilang gini, Sal lihat, Sal nengok lihat nggak gitu kan. Pas saya lihat gini bang, itu nggak jauh di samping sarung saya, itu saya ngeliat anak kecil setengah jongkok, terus tangannya itu panjang bang. Itu posisi saya lihat juga bengong gitu kayak ini beneran nggak ya, mukanya pucat. Terus saya langsung nengok ke Mas Husni lagi. Mas Husni itu ketawa, kayaknya tahu kalau saya itu ngeliat. Terus lihat nggak Sal? Saya bilang enggak gitu. Nggak lihat mas, emang apaan gitu kan. Beneran lihat nggak? Terus enggak mas serius, udahlah jangan bahas ginian gitu kan. Udah balik lagi ke tempat yang istirahat tadi. Nggak lama mendung bang, terus gerimis. Karena waktu itu nggak bawa flashlight, akhirnya mau nggak mau berdiriin tenda di situ. Minta kita bikin tenda dulu, ntar kalau udah reda baru kita naik lagi gitu kan.
Pas sudah bikin tenda udah jadi, masuk semua, hujan. Nggak lama dari ngobrol, Mas Repan nyetuk lagi, Sal lihat nggak gitu kan posisi tenda bang, kita kan berempat di dalam tapi kebuka tendanya kan. Terus Mas Repan lihat Mas Repan ngomong, Sal lihat nggak gitu kan, sambil nengok sambil nunjukin ke arah samping tenda. Pas saya nengok bang, saya ngeliat anak kecil tadi Yang tangannya panjang itu. tangannya panjang. Dan itu posisinya merangkak ngedeketin tenda saya bang, rombongan saya. Jam berapa itu mas? Jam 3:30 lah, tapi posisinya mendung bang, gelap. Oke. Itu saya ngomong lagi kan, nggak lihat mas emang apaan gitu kan. Terus mungkin dia ngeliat ekspresi wajah saya kayak takut gitu kan. Akhirnya ditekesin lagi, beneran lihat nggak gitu kan. Nggak lihat mas, serius mas, udahlah jangan bahas ginian lah gitu. Yeah. Udah akhirnya ngobrol lain lagi. Terus sekitar jam 4 keadaan masih hujan. Akhirnya gimana nih mas, masih hujan, kita tetap di sini apa naik gitu kan. Terus ya udahlah kita naik aja gitu, hujan-hujanan, tahu juga mas jam segini gitu kan, kata Mas Husni. Pas udah itu akhirnya kita beresin packing, kita putusin hujan-hujanan di trek. Dari pos 3 naik di pos Bayangan, itu posisi aman, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya ngelewatin pos 4 Simpang Maleber, itu masih aman. Naik lagi bang dikit, di situ tiba-tiba si Wahyu ini kan pohon besar bang di samping jalur, tiba-tiba istirahat tapi dia itu ngebelakangin bang. Di situ saya mulai bingung, kalau menurut logikanya harusnya itu kan dia mau istirahat tinggal duduk gitu kan ya bang, nggak usah ngebelakangin pohon. Saya nanyain kenapa yuk gitu, nggak mas capek gitu. Oh yaudah, terus saya nanya ke Mas Husni kan, mas ini gimana mas kecapean? Ya udah istirahat aja dulu. Akhirnya di situ karena berhubung hujan, kita ambil double layarnya tenda buat bikin kayak flashing gitu bang, bikin buat neduh. Udah diikat kenceng, kita masak-masak di situ. Pas lagi masak, si Wahyu ini buang kulit telur bang, cangkang telur ke bawah. Sedangkan itu bawahnya itu jurang, cuma ya banyak bawah di situ. Terus saya kan ngomong, yuk jangan sembarangan gitu kan, kalau buang jangan sembarangan. Terus kata Mas Husni, apaan Sal gitu kan, cangkang telur mas gitu. Oh yaudah nggak apa-apa, itu mah gampang ini apa namanya terurai. Habis itu udahlah, pas mau makan kan pasti di belakang saya kan tas bang, itu padahal saya nggak nyanderin, tas juga di posisinya nggak miring. Pas saya lagi mau ngambil mie, tas itu jatuh bang, tapi awalnya saya nggak tahu itu tas yang jatuh. Oke. Tiba-tiba serak gitu ke bawah, saya langsung loncat, saya kira binatang. Pas saya bengong, pada nengok gini semua, apaan Sal? Apaan ya mas? Gitu kan. Terus Mas Yuni itu ingat, oh ya Sal, tas yang buat ini, baju ganti di situ semua gitu kan. Aduh gimana mas gitu kan. Yaudah ya mas turun dulu. Terus saya ngajak Mas Repan gitu kan, sambil setengah jongkok, karena itu kan keadaan tanah licin mas. Licin terus juga agak jurang gini. Setengah jongkok ke center 1. Pas berapa langkah ke bawah itu, tiba-tiba dada saya sesak bang. Kayak ada neken gini, terus panas. Terus kayak udah mulai ngerasa gak beres lah. Akhirnya mas naik aja mas, naik gitu. Kenapa Sal? Udah naik aja naik gitu. Akhirnya udah naik, kebenaran ada pendaki lain bang lewat, bawa senter 2. Akhirnya Mas Repan bilang, Sal pinjam senter Sal 1 Sal, coba cari lagi gitu kan. Udah saya pinjemin, di situ dibolehin. Ya kasih ke Mas Husni, Mas Husni aja lah gitu kan. Emang kenapa? Terus nggak apa-apa gitu kan, udah Mas Husni aja pokoknya. Pas Mas Husni dan Mas Repan turun lagi, beberapa langkah lagi, baru beberapa langkah, Mas Repan kan megang pohon bang, kurang lebih segede tangan lah, cuma ya lumayan, dan itu nggak rapuh pohonnya. Tiba-tiba pohon itu roboh, pas dipegang gini, pohon itu roboh.
Batangnya ya? batangnya. Oke. Padahal itu padahal nggak rapuh gitu loh pokoknya. Terus akhirnya naik lagi. Terus yaudah makan dulu gitu kan, maksudnya kan itu tas gampang tercari lagi. Nah ini pas mau makan bang, baru mau makan double layernya itu roboh. Talinya itu? Padahal udah diikat kenceng. Oke. Harusnya ya bang, ini nggak ada angin. Kalau mau roboh itu dari tadi kan. Iya. Itu pas mau makan baru roboh. Tali lepas semua. Situ langsung panik semua. Cuma langsung udah packing, udah nggak beres ini packing. Posisi center udah balikin. Terus akhirnya packing udah masuk tas semua. Terus saya nanya kan, ini gimana mas? Naik masih jauh nggak gitu? Terus kata Mas Repan, kayaknya lumayan masih jauh Saling mah. Soalnya kan baru beberapa langkah lah dari Simpang Malebar itu. Terus yaudahlah kita turun lagi aja kata Mas Husni. Daripada kita naik juga kan basah semua posisi baju yang dipakai, terlalu beresiko katanya. Yaudahlah turun aja ke Simpang Malebar buat ngecamp. Pas baru mau jalan bang, itu saya dengar suara cewek manggil nama saya. Itu jelas banget 3 kali. Dan yang denger lu aja? Waktu di atas saya nggak nanya. Saya pun kayak pura-pura nggak ada apa-apa gitu loh. Takutnya kan kalau ceritain katanya nggak boleh ya, takut mental yang lain jatuh gitu. Terus akhirnya ya udah turun ke Simpang Malebar, nyampe di situ cuma ada satu lokasi yang bisa buat berdiriin tenda, yang buat isi 4. Di situ bang anehnya, setiap tenda mau berdiri itu nggak bisa pasak lepas, frame lepas. Padahal itu harusnya tanahnya normal di situ, nggak terlalu gembur, nggak terlalu keras. Terus pas lagi bikin bolak-balik nggak bisa, si Wahyu ini tiba-tiba nggak ada. Saya panggil, kan center cuma 1 bang. Yuk saya panggil gini. Ternyata jaraknya itu lumayan jauh bang dari tenda, yang tempat tenda itu. Berapa meter mas? 7 meteran kayaknya ada. Dan itu tuh tempatnya gelap. Di belakang tenda. Dia juga nggak ngomong masalahnya kan. Yuk lagi ngapain gitu kan. Lagi kencing mas katanya. Yaudah buruan, tapi tetap saya santerin gini. Pas itu dia balik lagi. Terus ya udahlah, akhirnya lanjutin lagi bikin, nggak berasa udah 2 jam bang di situ. Tenda udah berdiri? Nggak bisa berdiri. Aduh. Itu posisi udah ternyata dari sekitar jam 7 nyampe jam 9. Pas lihat jam, mas udah 2 jam nih mas di sini. Pas itu kita putusin buat udah turun aja dikit, barangkali di bawah ada gitu kan. Pas kita mau turun, itu kan posisi saya paling belakang bang. Cuma jaraknya nggak jauh. Dia bertiga ini turun, saya posisi paling belakang. Pas saya mau turun bang, itu kan posisi warung, tangga, terus kan di atas ada tanah gini bang, datar gini. Itu posisi saya masih di atas, yang bertiga ini udah turun tangga bang. Tapi di situ saya ngeliat keanehan gitu. Pas saya berdiri di atas, saya lihat ke bawah, itu makhluk banyak banget bang di situ. Kayak beraktivitas biasa, cuma bukan manusia. Apa mas? Banyak lah mas, pokoknya kayak kunti, pocong, makhluk-makhluk kayak gitu. Itu nggak cuma 1-2, itu kayak beraktivitas, cuma bukan orang. Beraktivitasnya itu seperti kayak gimana? Kayak orang jalan, kayak rame, kayak pasar gitu bang. Oke. Pokoknya kayak gitu. Ya bengong situ. Sedangkan itu jalan satu-satunya kan, yang buat naik turun. Nah teman saya udah 3-3-nya itu udah di depan saya, udah mau nggak mau saya turun. Ternyata yang lebih anehnya bang, pas saya deket sama makhluk-makhluk ini, otomatis kan saya ngelewatin bang di kerumunan itu. Itu posisi belakang makhluk kayak gituan, bukan orang, tapi posisi depannya itu manusia biasa. Jadi dia emang rame di situ kan, pendaki, cuma nggak pada gendong carrier. Di belakangnya itu makhluk lain. Dan ini tapi pendaki ini orang? Orang, beneran orang. Soalnya kan kayak apa namanya, pas yang lewatin kan ada otomatis ada yang lagi hadapan sama saya gitu, jarak berapa meter. Itu emang orang. Cuma yang ngebelakangin saya itu pasti di belakangnya ada makhluk lain. Ini nempel.
Gitu. Pas turun ke bawah nggak ada, ternyata nggak ada lokasi buat ngecamp, udah penuh semua di situ. Akhirnya Yuda naik lagi kata Sus ini kan. Saya ngelewatin itu lagi. Masih ada. Masih ada. Aduh. Di situ saya mulai tambah yakin bahwa ini tuh beneran ada gitu bang. Mau kalau halu kan cuma sekali ya bang ya. Akhirnya ya udah mau gimana lagi. Tetap lu jalanin tuh. Tetap. Gokil. Mau nggak mau bang, nggak ada pilihan. Nggak ada rasa takut. Ya, kalau ibaratnya kalau mental mah udah kena bang. Tapi ya mau gimana lagi kan. Nggak ada pilihan. Mau ngomong juga takutnya ngedown semua. Ya udah tahan aja. Naik lagi. Pas di atas, ternyata itu kan di atas warung ada satu lokasi tuh bang. Di situ bisa buat ngecamp. Dan di situ waktu kita nyampe atas lagi, orangnya udah mau packing, mau naik, lanjutin naik. Tapi di situ itu becek bang. Oke, lembab lah ya. Nggak lembab lagi, udah banjir. Oh banjir. Posisinya. Waduh. Tapi ya gimana, mau nggak mau nggak ada pilihan lagi. Tetap digelar di situ. Iya di situ pokoknya. Itulah daripada di luar kehujanan kan, mending udah masuk tenda aja, yang penting nggak kena angin. Pas lagi gelar tenda di situ, si Wahyu ini udah mulai nggak beres. Udah mulai gimana? Pokoknya buruan mas gitulah. Udah mulai nggak beres. Sampai kesel, ngomong sama Susni. Yuk kita itu bikin tenda bukan cuma buat saya, buat kita semua gitu. Udah duduk aja santai, tungguin sampai tenda ini jadi gitu kan. Udah akhirnya dia duduk bang. Pas tenda ini mau jadi bang, di bawah ada yang kerasukan. Yang di bawah yang kerasukan ini rombongan lu? Bukan, orang lain. Oke. Pas jadi di belakang warung kan di situ ada satu tenda bang. Itu dia kerasukannya di situ, cewek. Dia nangis, tapi suaranya kunti. Aduh serem banget. Kayak gitu. Jam berapa itu? Sudah sekitar 9:30 atau jam 10-an. Aduh. Itu terus Mas Husni ngomong, Sal, ayo bantuin gitu kan. Saya mikirnya mental saya aja udah kayak gini. Takutnya kalau misalnya bantuin dia malah tambah kena gitu bang, pikiran saya. Terus kan, tapi setelah itu saya ngomong sama Husni, udahlah mas, biarin ntar juga ada yang bantu orang warung itu kan. Kita juga lagi kayak gini gitu. Akhirnya oh yaudah. Pas udah jadi kan suruh masuk si apa namanya, kita kan Mas Husni kan sama Mas Repan kan di dalam. Beresin, terus udah beres semua suruh masuk. Itu yang di luar tinggal saya sama si Wahyu. Sal, masuk Sal, jangan di luar mulu dingin gitu kan. Oh iya mas. Pas saya ngajak si Wahyu ini, yuk ayo masuk yuk. Dia posisi udah bengong bang, ngeliatin ke arah pojok yang di situ itu gelap. Pokoknya nggak ada orang lah di situ lah. Ngeliatin bengong gini, pandang udah kosong. Saya udah mulai nggak beres, ngeliatnya kayak pokoknya udah aneh lah, udah beda lah ya. Bukan dia lagi. Pas saya tepok gini pundaknya, yuk masuk gitu. Terus dia ngeliat gini bang, bengong gini melotot. Saya tutupin bang matanya. Lu tutupin? Matanya masih kayak gini. Oke. Baru mau saya tarik, ditampok bang, ditepis sama si Wahyu. Tenaganya juga udah beda bang, bukan dia lagi. Terus pas ngeliat ke saya bang, matanya itu udah merah. Itu yang kadang saya mikir, ini beneran enggak tuh. Waktu itu ya saya ngerasanya beneran gitu, ngeliat beneran. Matanya merah, melotot. Saya langsung manggil yang dalam, mas tolong mas, di Wahyu udah kerasukan gitu kan. Yang keluar Mas Repan. Kebenaran Mas Repan ini orangnya kayak cuek gitulah, kayak pokoknya orangnya cuek. Yuk masuk yuk, nggak mau, bengong masih bengong ini. Akhirnya langsung ditarik sama Mas Repan, dikeluarin. Udah keluar nih bang makhluknya, langsung lemas dia, langsung dari semula kayak gini jadi langsung gini. Terus yuk masuk yuk,
iya mas gitu. Jadi mau, mas udah masuk. Si Wahyu ini masih ngeliat ke arah yang tadi bang, yang pojokan tadi. Jadi kan pasti tenda bang. Yang tadi lihat itu posisinya sebelah sini, dan itu pintunya lurus sama pintu tenda. Terus yuk jangan lihat ke situ terus gitu kan. Dia masih bengong, akhirnya kita bareng-bareng bacain doa. Bisanya diminumin air, habis itu sudah tidur. Tapi itu posisi tenda bang, bawahnya itu udah banjir. Air udah masuk semua. Ada niatan buat dibersihin dulu gitu? Nggak ada? Nggak ada, nggak kepikiran sama sekali. Berarti tidur dalam keadaan banjir-banjiran gitu? Basah? Sampai pagi nggak tidur bang. Gila, bisa? Itu ya, kalau dibilang nggak masuk akal, nggak masuk akal. Oke. Gimana tuh? Lu sampai nggak bisa tidur tuh kayak gimana? Coba. Jadi kan dia udah, awalnya kan pas Wahyu tiduran itu, kita kan punya sleeping bag. Digelarin, pokoknya sleeping bag kasih ke dia semua. Gimana caranya biar dia tidur. Soalnya kan ya saya ngerasa mestinya 3 orang ini kan nggak ada apa-apa bang, nggak nyampe kerasukan maksudnya. Gimana caranya dia tidur lah pokoknya. Pas dia udah tidur, si Mas Uni ini ngomong kan, Sal, beli gorengan Sal di bawah gitu kan. Lapar, cuma mau masak, gas yang satunya itu jatuh sama tas. Tinggal satu, itu pun tinggal setengah karena udah masak buat siangnya kan. Ya udah akhirnya saya turun, itu sekitar jam 12-an lah, jam 12 malam. Saya turun pakai senter. Pas mau naik lagi bang, saya sholat ini, itu pas depan tenda itu ada makhluk gede hitam melotot ke saya bang. Percis di depan lu? Jarak pokoknya berapa meter doang tuh, itu tangga itu mau saya naikin. Jarak 3 meter dari tenda, depan tenda. Aduh, di posisi duduk kayak gini. Lagi-lagi ada pilihan bang, saya lewatin jalan itu. Ngelewatin makhluk itu? Lewatin. Oke. Sebenarnya pak, kalau ada jalan lain mending pilih jalan lain bang. Tapi nggak ada jalan pilihan lain? Nggak ada pilihan lain. Lu lawan rasa takut lu? Iya. Akhirnya saya langsung nunduk sambil jalan gini. Tapi pas yang lewatin itu masih ada bang duduk. Terus kita masuk tenda. Saya nggak cerita, nggak berani cerita. Itu ngopi-ngopi, ngerokok. Itu benar-benar nggak bisa tidur bang. Kita pun jongkok, kita pun nggak duduk jongkok posisinya. Karena kan sampai pagi. Nggak bisa ya, kalau kita duduk kayak gini basah bang. Iya sih, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lagi, lagi-lagi nggak dikasih pilihan. Terus yang makhluk ini bang, yang gede itu, yang hitam, muterin tenda bang. Nyampe jam 3 pagi, sekitar jam 3. Itu baru nggak ada. Kenapa tahu? Soalnya kan tendanya dibuka setengah. Iya. Jadi dibuka. Dan itu ngelilinginnya itu dia jalan atau kayak gimana? Enggak kayak jalan napak itu, enggak terbangin. Aduh. Itu sampai jam 3-an lah, jam 3 pagi. Habis itu ya alhamdulillah udah nggak ada apa-apa. Paginya masak-masak. Sebelum masak kita bagi tugas. Mas Kusni sama si Wahyu ini packing tenda sama alat-alat. Terus saya sama Mas Revan ini, karena bajunya masih di atas yang jatuh, penasaran juga kan. Udah mas, kita naik lagi aja nyari gitu kan. Nah ini yang anehnya bang, pas kita ke lokasi yang malam itu, yang tas jatuh, itu dari atas baju kelihatan bang, tas itu, tasnya kelihatan dari atas. Dan ini kan pohon bang, pas ketemuannya itu tas nyender di pohon, itu pohon yang roboh bang, ngalangin ini, hilang. Padahal kalau kita mau coba logikain ya bang, kalau mau jatuh itu kan di sebelah sini, itu pun nggak senderan gitu kan. Kalau ini posisinya udah membelakangin, nyender gini, rapi tasnya. Oh, gambar kayak nggak berceceran gitu? Enggak, posisi rapi kayak disenderin gini.
Terus pohon yang jatuh itu ngalangin ini. Harusnya kalau itu pohon nggak jatuh bang, malam udah ketemu. Iya. Ya kan pakai senter ketemu aslinya itu malamnya. Kita diambil tasnya, kita balik lagi ke Simpang Maleper, masak-masak. Sekitar jam 9 siang kita turun. Kita putuskan buat turun. Alhamdulillah nyampe base camp itu lancar, nggak ada kendala apa-apa lagi. Pas di base camp kita cerita-cerita biasa kejadian semalam. Ternyata Mas Husni ini juga udah mulai aneh dari pos 3. Pas ngelanjutin itu yang hujan itu bang, tasnya udah berat, tapi nggak kayak sebelumnya posisinya. Udah akhirnya kita sore lah, jam 5-an pulang ke masing-masing. Terus paginya itu kerja kan. Pas saya lagi kerja bang, ditelepon sama Mas Repan. Saya lagi di mana? Kerjaan Mas, kenapa? Kata dia, salah ada yang ngikut saya gitu kan. Nah yang bener aja Mas, sudah nyampe rumah masa ngikut gitu kan. Maksudnya ada yang ngikut apa nih, makhluk gitu? Makhluknya. Aduh. Terus Mas Repan ini cerita, ya Sal, makhluknya hitam, besar. Dari semalam saya nggak bisa tidur, digangguin dia mulu gitu kan. Saya jadi keinget yang di Simpang Maleper itu bang, yang muterin tenda. Terus Mas, yang bener gitu kan, takutnya kan dia bercanda bagaimana bang. Kata dia beneran Sal, ini sampai kayak apa sakit ya. Udah Mas, ntar malam ketemu aja, ngumpul lagi gitu kan. Mas malamnya bang ngumpul sama teman-teman lain juga yang nggak ngikut. Mas Repan baru datang bang, dia kan telat datang ya. Padahal dia nggak bawa apa-apa bang, tapi ada teman saya yang bisa ngelihat. Dia nanya, Pan bawa apaan gitu kan. Saya di situ bengong, kok bawa apaan? Ini orang nggak bawa apa-apa. Terus Mas Repan senyum kan, kenapa Mas? Kenanya ke orang yang tadi yang bisa, kenapa Mas? Terus kata dia, lo habis naik gunung gitu. Dia tahu, padahal nggak cerita sama sekali ke orang itu. Ternyata beneran bang, yang makhluk hitam besar itu ngikut nyampe rumah. Aduh. Nyampe kosan Mas Repan. Terus akhirnya makhluk itu dikeluarin atau dia pulang sendiri atau gimana tuh? Akhirnya sama yang orang bisa ini dibalikin ke Simpang Maleper. Terus ternyata pas makhluk itu muter, si Mas Repan itu magerin. Dalam tanda kutip. Apa tuh? Maksudnya dalam bentuk goib. Oke. Tendanya itu lokasinya biar nggak ada yang ganggu gitu. Oke. Mungkin salah satunya ya bang. Salah satunya dia, maksudnya kenapa dia ngikut? Mungkin dia nggak terima gitu. Maksudnya kan lokasi dia dipagerin, dia nggak bisa. Kayak ada batasan gitu mungkin. Jadi sih belum pas di tenda dipagerin gitu, dia nggak suka. Iya, mungkin kenapa dia ngikut. Oke. Ternyata itu. Sampai pada akhirnya dia diikutin sampai rumah bener ya. Nyampe rumah beneran. Tapi pada akhirnya Mas Revan ini terutama makhluknya itu ya udah dinetralisir, dia dibalikin lagi. Udah balikin lagi. Lokasinya juga udah ibaratnya udah dilepas lah. Oke. Dan sampai sekarang Mas Revan ini masih sehat lah ya. Alhamdulillah masih. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Oke nih, Mas Faisal, pendakian Gunung Gede tahun 2020 ini cerita lu sangat klimaks banget ya. Lu diteror bisa-bisa sampai pada akhirnya lu nggak sampai ke Surya Kencana tuh ya? Enggak. Memutuskan untuk turun. Oke nih Mas Faisal, mungkin untuk lebih jelas dan detail nanti kita masuk ya di cerita pendakian lu ini, kita bahas di sesi tanya jawab. Oke nih Mas Faisal, akhirnya kita masuk di sesi tanya jawab nih. Di sesi ini kita bakal membahas tentang pengalaman lu waktu Gunung Gede, terutama cerita pengalaman pendakian horor lu ya saat pendakian saat itu. Oke nih Mas Faisal, yang pertama pengen gue tanya, di pendakian lu itu kan lu 4 orang nih ya? 4 orang. Mas Revan ini salah satu orang yang mempunyai kelebihan lah ya? Ya. Oke, makanya dia bisa salah satu yang melihat makhluk
halus ya kan, yang dikasih tahu lu. Dan lu juga mempunyai kelebihan juga atau gimana, Mas? Atau lu cuman ya karena memang ya lagi apes aja atau ya? Kalau dibilang punya sih nggak ngerasa bang. Oke. Cuma sering lihat. Sering lihat sampai lihat. sekarang ini. Iya, maksudnya kayak nggak tanpa diniatin itu. Kadang kayak ngeliatnya itu tanpa sengaja gitu, tapi sering. Dan itu emang udah lama lu rasain? Udah lumayan. Dan ini pendakian Gunung Gede adalah pendakian yang pertama kalinya ya? Pertama kali daki. Dan 4 orang itu memang pertama kali juga memang Enggak, udah ada yang pernah? Kalau Mas Husin sama Repan itu udah pengalaman. Udah pengalaman. Nah, di sini lu diteror habis-habisan sampai pada akhirnya lu nggak sampai puncak juga. Karena cuaca juga, teror habis-habisan juga lu di situ. Nah, memang ada niatan gak sih? Kayak misalkan kita sampai puncak nih pendakian, ada niatan seperti itu atau memang ya udah kita nikmatin perjalanan aja? Kalau niat sih pasti ada bang ya, karena kan pertama kali lah pengen nyampe puncak. Cuma ya emang dari awal udah perjanjian nggak harus gitu, lihat kondisi. Oke, jadi lu tidak memaksakan hal itu ya? Enggak. Tapi lu melakukan pendakian di hari Sabtu, Minggu. Sabtu Minggu. Itu kan pendakian ramai atau memang lagi sepi, Mas? Waktu 2020 itu belum seramai sekarang bang. Oke. Dulu kan kalau nggak salah kuota masih 300 lah ya. Sekarang udah 600-an, udah setengahnya lebih. Pada saat itu lu tidak terlalu ramai? Nggak terlalu ramai kayak sekarang ini. Kenapa lu memutuskan untuk mendaki Gunung Gede via Putri? Memang ada arahan, kita lewat Putri aja kan, dari dua jalur tuh ada Cibodas dan Putri. Siapa tuh yang ngasih arahan seperti itu? Waktu itu dikasih pilihan mau naik Cibodas sama Putri. Terus saya kan nanya bedanya apaan gitu kan. Kalau Cibodas agak landai, cuma treknya panjang katanya. Kalau yang Putri itu lebih nanjak, cuma treknya pendek. Lebih cepat sampai lah ya kan. Nah, kalau Putri. Iya. Terus itu yang saya beli, yang Putri. Itu. Dan disepakatin akhirnya mendaki lewat jalur Putri. Nah, di sini waktu pendakian memang lu tidak mengalami kejadian apa-apa awal-awalnya ya. Awal-awalnya. Sampai pada akhirnya di Buntut Lutung nih. Di Buntut Lutung. Nah, gue pengen nanya nih Mas nih. Mas Revan ini kan sempat ngasih tahu lu ya, waktu di Buntut Lutung. Ada sosok anak kecil. Oh, itu yang merayap, yang merangkak. Iya. Itu tangannya tadi lu sempat jelasin kalau tangannya itu panjang. Panjangnya semana sih, Mas? Pokoknya nggak normalnya manusia gitu. Biasanya kan kalau kita jongkok, tangan gini kan ya nggak terlalu panjang gitu. Kalau itu posisinya nggak normal pokoknya bang. Kayak gini, panjang lagi. Dan si sosok anak kecil itu dalam kondisi kayak gimana tuh dia? Posisinya kayak gimana? Atau dia ada lagi di samping orang? Atau memang dia lagi menyendiri? Atau? Dia sendiri. Oke. Posisinya dia sendiri ya. Tangannya panjang, mukanya pucat. Mukanya pucat. Pakai celana pendek. Kalau bajunya agak lupa bang. Pokoknya saya lihat, yang masih ingat ya, celananya pendek, rambutnya agak cepak itu, mukanya pucat. Itu jenis kelamin apa? Cowok apa cewek? Cowok. Cowok. Oke. Kan yang ngelihat bukan lu aja nih ya? Iya. Karena ada teman lu juga yang melihat. Dan teman lu sempat nanya ke lu ngelihat gak? Tapi lu tidak menjawab itu. Gimana tuh kesannya lu melihat sosok si makhluk kecil itu? Ya kalau dibilang takut bang. Jelas mentalnya ngedown lah di situ. Cuma karena nggak cuma sendiri, masnya berempat, terus juga nggak mau yang lain juga ikut ngedown, akhirnya ya dijalanin. Dan kondisi pada saat itu memang lu cuma berempat doang untuk apakah ada pendaki lain? Oh ada, kalau di situ ada. Cuma belum sampai sekarang. Tidak terlalu ramai lah ya? Belum terlalu ramai. Oke, sampai pada akhirnya lu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Dan di saat lu break, nah di sini lu melihat sosok anak kecil itu lagi, yang dia merangkak. Enggak, itu sebelum jalan bang. Oh itu sebelum jalan, oke. Karena pertama kali lihat kan pas kencing. Balik lagi ke tempat yang buat istirahat. Karena hujan kita bikin tenda. Nggak lama dari bikin tenda itu, yang itu muncul lagi anak kecil itu. Dengan bentukan yang sama? Sama, cuma dia merangkak deketin tenda. Aduh. Yang semula diem kan jongkok. Dan yang melihat lu aja atau memang si teman lu yang bisa ngeliat dia ngeliat juga?
Mas Revan lihat ya. Gimana nanggepinnya? Ya dia nanya, pas nanya itu ya katanya kan mau digambar nggak gitu kan. Itu nggak usah gitu kan, masih di atas. Oke. Nah sampai pada akhirnya lu tetap mengalami hal-hal yang di luar logika lu Di ya. luar logika. Yang di sini gue mau jadi pertanyaan ketika lu melihat beberapa sosok yang banyak banget yang tadi lu sempat jelasin kayak ramai seperti pasar itu seramai itu Sal? Lumayan bang. Ramai Itu banget gitu. agak rapet lah pokoknya, rame. Aktivitas kayak orang di pasar gimana bang ramenya. Dan itu yang lu lihat bukan orang ya? Kalau waktu gue dilihat dari atas bukan orang, Oke. tapi pas ngelewatin dan itu ada dua sisi. Kalau dari depan beneran orang, kalau yang ngelihatnya, maksudnya kalau saya lihat dari posisi belakang beda wujud. Nah, kan di situ banyak wujud lah ya yang lu lihat ya. Ada nggak sih salah satu sosok yang mungkin lu takutin banget nih karena perwujudannya yang sangat seram mungkin? Ada nggak? Yang paling takut sih yang itu sih, yang makhluk yang gede itu. Kayak gimana dia perawakannya tuh Mas? Mungkin gambarnya kayak King Kong kali bang, gede gitu, hitam besar, Berbulu. berbulu, melotot. Aduh. Sisinya itu sih yang paling serem sih itu menurut saya. Dan itu lu aja melihat atau mungkin teman lu melihat juga? Ya akhirnya Mas Repan ini ngeliat karena kan dia ikut nyampe ke rumah. Oke. Pas di atas cuma saya yang lihat. Sampai pada akhirnya lu mendirikan tempat tapi nggak bisa-bisa nih tendanya nih sampai 2 jam. Jadi kita bikin tenda yang 2 jam itu nggak bisa-bisa. Kita turun, pas mau turun tuh ngeliat yang banyak itu bang. Oke, ya. Terus di bawah nggak ada tempat lagi, naik lagi, ngelewatin itu lagi masih ada. Iya. Itu di atas baru kita putusin buat diriin tenda. Tapi sebenarnya tempatnya nggak layak. Yang tadi lu bilangin karena banjir itu. Banjir itu. Nah, sebelum kita masukin tempat tenda lu yang banjir itu nih kan lu sempat mendirikan tenda tapi nggak bisa-bisa nih Mas ya. Nah, itu sampai selama 2 jam lu nggak bisa diriin tenda. Selama 2 jam. Pasaknya copot. Betul udah jadi nih bang. Mau masukin tas lepas, kadang frame-nya lepas. Gitu. Ya, itu nggak berasa tiba-tiba pas ngeliat jam. Udah 2 jam ternyata di sini. Dan memutuskan untuk turun nyari kembali. tempat lagi ya. Sampai pada akhirnya turun ya lu merasakan hal yang tadi ya. Nah, ketika lu mendirikan tenda yang terakhir tapi sial nih. Ya. Kondisi tenda lu Banjir. basah. Banjir lah ya, bukan basah lagi tapi banjir ya. Nah, di situ kan temen lu mengalami kejadian kesurupan tuh Sal. Iya. Itu karena apa tuh? Kalau itu mungkin ya bang, dia emang orangnya pendiam. Jadi kayak pikiran kosong kali ya. Terus ya nggak tahu sih, cuma mungkin karena dia yang buang kulit telur itu. Oh, jadi temen lu nih kesurupan yang Buang kulit telur. Oke. Itu mungkin faktornya bang. Kalau beneran gimana nggak tahu sih. Sampai pada akhirnya dia mengalami kesurupan. Nyampe kerasukan gitu. Nah, gimana tuh lu nanggepin itu kan sampai pada akhirnya diobatin sama temen lu. Dan kondisi temen lu ini kan udah lemas ya. Lemas. Sampai lu kasih sleeping bag banyak tuh. Dan itu kondisinya kira normal kembali atau mungkin ada kesurupan lagi malamnya atau enggak? Nggak ada. Itu dia ya bangun tidur, kalau bangun karena basah. Tapi dia bisa normal lah intinya. Nggak ada yang aneh lagi dari dia. Walaupun lu paginya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya pagi. Sampai pagi. Ya, pagi. Gila sih. Jongkok tuh Saleh. Jongkok bang semalaman. Aduh, nggak kebayang gua. Lagi capek-capek gitu, cuaca juga nggak kondusif, dalam tenda banjir, diteror juga, dan ketemu makhluk hitam tinggi juga waktu itu. Wah, nggak kebayang gua kalau gua jadi lu nih ya. Wah, gua nyerah deh. Tapi kalau diinget juga kayak kok bisa gitu bang, masih nggak nyangka gitu. Mungkin karena nggak ada pilihan lagi kali, makanya bisa ngelewatin itu. Dan lu coba melawan rasa takut lu ya seperti itu. Gimana? Ya lu lewatin makhluk-makhluk gaib yang lu liatin itu, lu kayak berasa cuek aja gitu. Kalau bilang takut bang. Ngelewat juga agak nunduk gini, cuma ya itu nggak ada pilihan lagi. Gitu. Gila, pendakian lu nih sangat crowded banget lah ya. Parah bang.
Sampai rumah juga masih diikutin. Oke nih Mas Faisal, thank you banget ya. Lu udah Sama-sama. mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Gede. Tapi ada niatan lagi gak sih buat mendaki Gunung Gede nih next time? Ada bang, malah rencana besok mau tektok. Oh, besok ini nih? Besok ini minggu. Sama pendakian yang kemarin juga atau? Bukan sih sama temen yang lain. Oke. Cuma tektok karena waktunya nggak cukup. Jadi naik Sabtu, turun Minggu gitu? Enggak, naik minggu pagi langsung turun. Oke. Niatnya gitu. Sampai sore kan turun lagi gitu ya? Ya kalau bisa summit. Oke. Lihat kondisi. Iya. Ya lagi-lagi jangan dipaksakan ya Mas ya? Iya. Semoga pendakian lu nanti juga sukses berjalan lancar ya, sehat selalu dan tidak diganggu teror-teror lagi nih. Amin. Oke nih Mas Faisal, sebelum mengakhiri cerita, lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua yang menyimak cerita pengalaman pendakian lu di Gunung Gede tahun 2020? 2020. Kayak gimana tuh Mas? Silakan Mas. Ya saran saya sih sebelum naik lebih kondisinya lebih dipersiapkan lagi bang. Itu satu. Yang kedua buat yang mungkin rawan ya maksudnya sering lihat atau bagaimana, kalau nggak siap melihat di atas mending nge-trek pagi. Itu saran saya. Iya. Soalnya habis kejadian itu saya nggak mau bang trek malam. Apapun alasannya pokoknya Nggak mau lah ya? nggak mau ngelewatin maghrib. Mau dibilang apa namanya, kecing ya, apa namanya, penakut. Iya. Mau dibilang penakut atau gimana, nggak peduli pokoknya udah males banget gitu. Udah itu aja. Udah. Oke, berarti persiapannya matang dan jangan memaksakan untuk trek malam ketika kondisi lu memang sensitif sama hal-hal gaib lah ya. Terus ya kalau misalnya emang nggak bisa nyampe puncak jangan dipaksain. Ya, lagi-lagi ya lu tahu ritme perjalanan kayak apa ya, pokoknya jangan maksain lah ya. Iya. Kalau misalnya ada kejadian itu mending turun lagi aja. Jangan dipaksain. Nah, itu pesan-pesan dari Mas Faisal. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari cerita pengalaman pendakian Mas Faisal saat di Gunung Gede. Dari gua mungkin gak ada Mas ya pesan-pesannya ya. Nih. Thank you banget nih Mas nih, lu udah mau datang ke sini untuk menceritakan pengalaman pendakian lu. Iya. Semoga teman-teman lu yang 3 orang itu saat melakukan Gunung Gede sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan ya. Amin. Dan semoga lu bisa sampai puncak Gunung Gede nih minggu ini. Amin bang. Amin ya. Doain. Ya, Oke, dari gua Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.